Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau kelak menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari akidah akhlak dengan materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari iman kepada malaikat dan kita akan lanjut materinya yaitu tentang makhluk gaib selain malaikat. Siapakah makhluk gaib selain malaikat? Mereka adalah jin, setan, dan iblis. Oke, untuk pembelajaran kita, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membahas tentang makhluk jin. Pengertian jin, macam-macam jin, dalil nakli jin, dan juga sifat-sifat jin. Silahkan kalian simak slide berikutnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian jin. Siapakah jin itu? Jin berasal dari bahasa Arab yang berarti menutupi atau merahasiakan. Nah, yang dimaksud menutupi atau merahasiakan di sini adalah bahwa jin itu tertutup dari panca indera manusia. Artinya, manusia tidak bisa melihat jin. Jin adalah makhluk halus yang diciptakan dari api. Anak-anakku, dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, jin termasuk kepada makhluk gaib. Artinya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dan yang kedua, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis api. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam jin. Jin ini terdiri dari dua jenis, ada yang dinamakan jin kafir dan ada juga yang dinamakan jin muslim. Siapa yang dimaksud dengan jin kafir? Dia adalah jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah golongan jin yang tidak mau mengesahkan Allah. Mereka menolak, mereka mengingkari ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan jin muslim. Siapakah jin muslim itu? Dia adalah jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Dia adalah golongan jin yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Mereka menerima dan menjalankan semua ajaran-ajaran Islam. Berikutnya adalah tentang dalil nakli jin. Di sini kita akan belajar petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tentang adanya jin. Baiklah anak-anak, kita akan simak yang pertama yaitu dalil nakli yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya ia atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, hai manusia, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, dari surat Al-A'raf ini, maka dapat diketahui jin itu adalah merupakan makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kita sebagai manusia. Namun, meskipun panca indera kita manusia tidak bisa melihat mereka, tetapi jin bisa melihat kita semua. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari nakli Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Yang artinya dia menciptakan jin dari nyala api. Ini adalah sebagai bukti bahwa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis api. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu dalil nakli tentang jin yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Silakan disimak anak-anakku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.
Anak-anakku, dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 itu mengisyaratkan makna bahwa pada hakikatnya tugas jin dan manusia itu adalah sama, yaitu sama-sama mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengabdi, mereka menyembah dan beribadah serta tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu dalil nakli tentang jin yang terdapat dalam Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Anak-anakku, Surat Al-Jin ayat 1-2 ini memberikan bukti bahwa ada sebagian golongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka beriman kepada Al-Quran dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah awal mula diberitakan bahwa jin masuk Islam ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Anak-anakku, yang selanjutnya adalah sifat-sifat jin. Sifat-sifat jin ini ada 3. Yang pertama, diantaranya jin memiliki sifat tidak dapat dilihat oleh indera manusia atau yang dinamakan sebagai makhluk gaib. Kemudian yang kedua, jin memiliki sifat diciptakan dari api yang sangat panas. Kemudian yang ketiga, sifat jin ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang dinamakan jin kafir dan ada juga yang dinamakan dengan jin muslim. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian iblis dan syaitan. Iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblas, artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Iblis adalah golongan jin yang paling membangkang dan penuh kesombongan, serta selalu berusaha mengajak golongannya sendiri, yaitu jin, golongan manusia untuk tidak tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa iblis adalah golongan jin kafir, jin yang paling membangkang dan juga sombong. Pembangkangan dan kesombongan iblis bermula pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka semua makhluk bersujud termasuk para malaikat, kecuali iblis. Mereka menolak dan juga sombong. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuatmu menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam? Kemudian iblis menjawab, sesungguhnya aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Itulah awal mula pembangkangan dari iblis sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangguhkan sisaannya sampai hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu tentang syaitan. Syaitan berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah syaitan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Syaitan ini adalah merupakan sifat yang melekat pada makhluk. Jadi, makhluk yang memiliki sifat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan, maka dia adalah syaitan. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya itu dalil nakli iblis dan syaitan. Silakan kalian simak. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'sa liz-zalimina badala. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Anak-anakku, dari ayat tersebut maka jelas sekali bahwa iblis adalah merupakan golongan jin kafir yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu surat An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Dari ayat tersebut, maka jelas sekali kita sebagai manusia harus menjauh dari perbuatan-perbuatan setan. Karena setan itu jelas-jelas adalah musuh yang nyata bagi manusia. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat iblis dan setan. Yang pertama, iblis dan setan itu adalah tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis. Yang keempat, selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak mati sampai datangnya hari kiamat. Anak-anakku, bagaimana cara kita menghindari godaan setan? Maka ada beberapa hal yang harus kalian laksanakan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperdalam ilmu agama. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa dan meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berpegang teguh kepada tali ajaran Allah. Insya Allah jika hal tersebut kita laksanakan, maka kita bisa terhindar dari godaan-godaan syaitan. Baiklah anak-anakku, pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Adapun di antara hikmah-hikmahnya, yang pertama yaitu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya serta kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan juga ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Kemudian yang keempat, kita jadikan motivasi atau pendorong bagi kita agar senantiasa berbuat kebaikan dan juga menjauhi perbuatan jahat, karena pada hakikatnya malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. Kemudian yang kelima, lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, karena musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Dan yang terakhir, selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Baiklah anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi kita tentang makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin, iblis, dan setan. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat-sifat makhluk tersebut. Dan semoga pembelajaran kita kali ini bermakna dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.